Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Hari ini kita mulai ke sesi yang berikutnya ya. Ini merupakan lanjutan dari pekan sebelumnya gitu. Tapi nanti kita akan lebih berbincang lebih banyak lagi terkait dengan hal-hal yang akan kita bahas pada sesi ke-6 ini ya. Nah, alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan Prof. Neneng. Kita juga sedang ada di tempat yang cukup nyaman ya, Prof ya. Insya Allah. Nah, kayaknya gitu untuk diskusi bareng-bareng. Kemudian juga, oh ya, sebelumnya saya sapa dulu, Bu, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan yang di rumah juga sedang dalam keadaan baik ya, sedang dalam keadaan sehat, juga dalam lindungan Allah yang paling penting. Prof, hari ini kita ketemu lagi. Ya. Ada beberapa topik sih yang kiranya bagi saya tuh memang lagi banyak jadi problem gitu. Kemudian juga memang kayaknya ini problem yang hampir lebih dari 10 tahun yang lalu itu kayaknya indeksnya tuh menunjukkan semakin memburuk tuh ya, terkait dengan pergaulan remaja, Prof. Nah, boleh deh Prof. Neneng kasih pengantar dulu deh, kira-kira pandangan Prof. Neneng terkait dengan realita hari ini seperti apa dan problematika terkait dengan anak muda atau dalam konteks hubungan sosial, pergaulannya seperti apa gitu, Prof. Ya. Silakan. Baik, barangkali kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai tadi problematika yang memang sampai hari ini nampaknya perkembangannya semakin mengkhawatirkan ya, berkaitan dengan pergaulan ya di antara terutama lawan jenis ya, antara laki-laki dan perempuan. Kita mungkin mendengar ya hari ini pergaulan di antara remaja ya, bahkan yang sudah dewasa, sudah menikah juga banyak kita dengar beritanya cukup menyedihkan ya. Kalau yang sudah dewasa banyak melakukan perselingkuhan ya, remaja melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral ya, ada yang pelecehan atau mungkin suka tetapi tidak diikat dalam ikatan pernikahan. Nah, ini memang kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun kita coba sebelum kita membahas tentang permasalahan pergaulan ini, mungkin ada baiknya kita flashback dulu ya ke pertemuan kita waktu itu keempat tentang kandungan ajaran Islam ya. Ada 3 ya, akidah, syariah, dan akhlak. Nah, mungkin untuk masalah ini kita coba lihat dari sisi ajaran Islam mengenai syariah ya, yaitu ajaran tentang hukum ya, tentang aturan ya, bagaimana manusia ketika bergaul dengan sesama makhluk yang lainnya, termasuk dengan sesama manusia. Nah, dalam pergaulan ini termasuk di dalamnya tadi dalam rangka manusia memenuhi ya, atau menyalurkan kebutuhan biologisnya ya, kebutuhan untuk dekat dengan lawan jenis, kemudian juga ada kebutuhan menyalurkan syahwatnya gitu ya. Nah, aturan tentang syariah ini adalah mengatur ya bagaimana manusia di dalam kehidupannya ya, yang harus tadi memenuhi berbagai kebutuhan ya, salah satunya tadi kebutuhan biologis ya, karena kan kebutuhan manusia banyak ya, ada kebutuhan yang sifatnya ekonomi ya, makan, minum ya, berpakaian, punya tempat tinggal ya, supaya terhindar dari panas dan dari hujan. Itu semua kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, Allah sebagai pencipta tahu persis kebutuhan manusia itu apa saja gitu ya, dan untuk itulah syariah mengaturnya.
ya. Dan jangan lupa ya, ketika kita bicara syariah hari ini tentu tidak bisa terlepas dari keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah sebagai pembuat syariah. Kenapa Allah membuat syariah ya? Nah, ada tujuannya ya. Kenapa Allah membuat hukum, membuat aturan? Ya, ada tujuannya ya. Kalau di dalam ajaran Islam kita mengenal apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Ya, apa maqasidus syariah itu tadi? Ya, supaya ya tadi di dalam kehidupan pergaulan manusia ada nilai-nilai yang terjaga. Ya. Ada hak dan kewajiban yang terpelihara. Ada ketertiban, ada keteraturan, ada pemenuhan hak dan kewajiban ya di antara sesama manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, ini salah satu tujuannya. Ya, kalau dalam teori maqasid syariah itu ada 5 ya, yang pokok yang dijaga ya oleh syariah ya, melalui syariah ini. Apa? Hifdzuddin. Ya, apa terpeliharanya agama. Nah, kenapa? Karena yang 5 ini merupakan kebutuhan manusia yang mendasar tadi. Ya, ini kebutuhan manusia yang mendasar. Terpeliharanya agama di dalam diri setiap individu dalam pergaulannya dalam masyarakat. Yang kedua, hifdzun nufus, ya terpeliharanya jiwa. Ya, tidak boleh dalam kehidupan bermasyarakat seseorang menggampangkan nyawa orang lain, gitu ya. Karena urusan perempuan kemudian seorang laki-laki membunuh laki-laki yang lain karena cemburu dan sebagainya ya, tanpa hak. Ya, gara-gara uang 100.000 orang mengambil nyawa orang lain, tidak boleh. Nah, maka tadi ada hifdzun nufus ya, ada nyawa ya, jiwa yang harus dijaga, terpelihara. Makanya di dalam Islam kemudian kita mengenal ada hukum kisos ya, untuk pelaku pembunuhan itu ada hukum kisos. Nah, untuk hifdzuddin, kenapa dalam Islam diatur tentang murtad ya? Itu kenapa? Karena tadi agama itu kebutuhan manusia. Bahkan ini kebutuhan yang paling mendasar, memelihara agama dalam setiap diri manusia. Termasuk tadi yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah hifdzun nasal. Nah, ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan Kang Rifki tadi, yaitu memelihara keturunan ya. Jadi memiliki keturunan, memelihara keturunan itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar manusia yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Untuk itulah kemudian Allah membuat syariat ya, supaya tadi tetap terjaga gitu. Nah, apa cara menjaganya? Maka Allah membuat syariat pernikahan gitu ya, dan lawan pernikahan adalah perzinahan ya. Artinya apa tadi? Pergaulan-pergaulan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang kemudian nanti bisa melahirkan anak gitu ya. Nah, dalam Islam itu harus dilakukan dengan cara yang sah ya, melalui apa yang kita kenal dengan aturan nikah gitu ya. Dan untuk berbicara aturan nikah dalam Islam itu dimulai dari pergaulan ya, dimulai dari aturan tentang pergaulan gitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami terlebih dahulu, bahwa adanya hukum, adanya syariah, adanya aturan itu dalam rangka sesungguhnya memelihara apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ya, yang seringkali kita beranggapan syariat Allah itu adalah sesuatu yang mengekang kita gitu ya, yang membuat kita terhambat gitu ya, aktivitas kita tidak bisa maju dan sebagainya. Nah, padahal sesungguhnya ketaatan pada syariat itu adalah untuk kemanfaatan ya, kemaslahatan manusia itu sendiri ya, nggak ada kepentingannya sama sekali Allah. Termasuk tadi salah satunya adalah syariat pernikahan. Nah, sesungguhnya bicara syariat itu kan luas ya, karena Allah mengatur bukan hanya aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia pada saat memenuhi kebutuhan biologis, tapi tadi seluruh kebutuhan itu semua diatur oleh syariat. Maka ada hukum ekonomi, ada hukum pernikahan, ada hukum waris, ada hukum pidana, dan hukum-hukum yang lain. Nah, tadi yang menjadi kegelisahan Kang Rifki adalah soal pergaulan itu. Nanti dalam Islam kita akan temukan aturannya di dalam hukum pernikahan, gitu ya. Nah, dalam hukum pernikahan Islam itu nanti diatur mulai dari bagaimana
apa namanya pergaulan sesama manusia, ya, khususnya yang lawan jenis, ya. Misalnya, ya, pranikah itu kan di dalam Al-Quran, kita di dalam surat An-Nur menemukan ayat yang mengatur tentang menundukkan pandangan, gitu ya. Kenapa? Karena seringkali tadi hal-hal kemaksiatan, ya, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu dimulai dari pandangan, gitu ya. Nah, maka tadi aturan yang mendasar di dalam Al-Quran kita akan temukan berkaitan dengan pergaulan. Nanti ini berakibat pada tadi terjadi perzinahan, ya, free sex, gitu ya. Kemudian nanti lahir anak di luar nikah, ya, terjadi aborsi, gitu kan, karena belum siap, ya. Atau kemudian nanti si laki-lakinya membunuh perempuannya, gitu, karena tadi merasa aib, gitu, kenapa hamil dan sebagainya. Jadi melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, oleh karena itulah tadi nanti ada syariat mengenai pergaulan ini tadi yang dimulai dari bagaimana mengatur pandangan. Ya, di dalam Islam jadi atur pandangan, ya, harus menundukkan pandangan baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kemudian tadi dijaga, ya, apa namanya kontak fisik, ya. Di situ ada aturan akhlak yang diatur bagaimana kita harus menghormati perempuan. Di dalamnya termasuk nanti ada aturan tentang menutup aurat, gitu ya. Itu semua berkaitan dengan pemeliharaan terhadap hifdzun nasal, ya, supaya nanti ketika kita manusia beregenerasi, anak-anak itu lahir dari hubungan yang sah, bukan dari hubungan perzinahan, gitu ya. Nah, maka tadi pergaulan itu diatur dalam Islam, ya. Tadi tentang menutup aurat, menjaga pandangan, ya. Bahkan Nabi mengatakan awas jangan berdua-dua di tempat yang sepi karena yang ketiganya adalah setan. Artinya apa? Kalau kita tadi di dalam pergaulan, ya, belum menikah, bukan mahram, hati-hati, ya. Jangan apa namanya berada berdua-dua di tempat yang sama. Ini hal-hal yang apa namanya harus dijaga, gitu ya, di dalam ajaran Islam. Supaya apa tadi? Hifdzun nasal, ya, terjaga, terpelihara keturunan dari tadi hasil yang tidak syah. Kenapa? Karena tadi bahkan ada, ya, seorang ustadz itu yang menjelaskan bahwa perzinahan itu adalah hutang yang harus kita khawatir. Kenapa? Karena akan dibayarkan oleh keturunan kita selanjutnya. Jadi kalau ayah ibunya berzina, ya, melahirkan seorang anak zina, nah di kemudian hari itu tadi banyak terjadi, ya, anak-anaknya di kemudian hari juga melakukan hal yang sama, ya. Jadi nanti dosa ini akan berlanjut berarti, ya. Nah, oleh karena itulah tadi dimulai, ya, di dalam pergaulan kita sehari-hari ini, mulailah dengan tadi menjaga pandangan, menutup aurat, berkata-kata yang baik dan bermanfaat, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu barangkali, ya, pemantik diskusinya Kang Rifki, ya. Jadi yang Kang Rifki tanyakan tadi adalah berkaitan dengan ajaran syariah dalam Islam, gitu ya. Nah, syariah ini sesungguhnya mengatur dua hal, ya, mengatur hubungan dengan Allah, hablum minallah, yaitu bentuk-bentuk peribadahan, ya. Nah, dan ada yang mengatur hablum minannas, hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain, gitu ya. Nah, itu muamalah namanya, ya. Nah, jadi itu syariah itu mengatur dua hal, ya, aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah, ibadah, dan mengatur hubungan dengan sesama manusia, muamalah. Salah satunya adalah tadi dalam pergaulan manusia dengan manusia yang lain untuk menyalurkan atau memenuhi kebutuhannya, itu Allah atur sedemikian rupa sehingga jangan sampai terjadi offset, ya, keluar garis, gitu ya, yang mengakibatkan nanti manusia tidak sampai pada tujuannya, gitu ya. Itu seperti itu. Oke, baik Prof, pengantarnya cukup menarik nih, ya, untuk jadi jadi untuk kita berikan pertanyaan berikutnya, gitu, untuk kita coba diskusikan bersama-sama, ya Prof, ya.
dari yang disampaikan oleh Prof. Neneng tadi ya, saya jadi keingetan nih Prof. Kan kalau misalnya kita melihat dua hal nih, antara melakukan zina dengan pernikahan. Saya coba berikan beberapa informasi nih Prof, yang mungkin jadi nanti akan jadi bayangan juga nih untuk kita semua. Pertama, kalau misalnya memang berbicara tentang zina, kan memang ya Prof ya, tidak ada yang memungkiri bahwa ketika ada perzinahan, itu yang sangat dirugikannya itu adalah perempuan gitu Prof ya, dan itu sudah jelas. Tapi di sisi lain, ketika berbicara terkait dengan pernikahan juga, hari ini tingkat atau persentase perceraian yang saya tahu yang saya dapat informasi di pengadilan agama juga cukup tinggi gitu Prof. Nah, yang jadi pertanyaannya tuh, zina dan pernikahan kita melihat memang agak sulit tuh ya untuk remaja hari ini membedakan gitu, mana yang kemudian sesuai dengan makna kehidupan, yang pada akhirnya yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana pada akhirnya manusia itu mencari makna atau nilai dari suatu hubungan gitu Pak. Karena bagaimanapun juga itulah yang kemudian mendorong manusia itu untuk memilih jalan yang sesuai dengan panggilan hatinya begitu Pak. Ya. Baik, mungkin kita bisa melihat ya dari ajaran Islam mengenai pernikahan. Kita lihat dari makna ya, dari arti nikah ya. Secara bahasa nikah itu kan artinya al-jam'u, berkumpul ya, atau al-wat'u, mohon maaf ya, bersenggam. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah ya, nikah itu adalah ikatan atau akad ya. Bahkan di dalam Islam disebut akadnya juga mitsaqon ghalidon, akad yang sangat kuat, yang tidak hanya melibatkan dua orang ya, laki-laki dan perempuan, tetapi di situ bahkan ada beberapa pihak yang terkait. Ada wali misalnya ya, yang salah satu wali itu kan orang tua yang tadinya mendidik, mengurus anak perempuannya, kemudian nanti dia serahkan kepada seorang laki-laki yang nanti akan menjadi suami. Itu bukan hal yang kecil ya, tetapi hal yang besar. Kenapa? Karena masa depan anak perempuan ini akan diserahkan kepada seorang laki-laki, bukan hanya urusan kebahagiaan, keberuntungannya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Ya, dari tangan orang tua akan berpindah kepada laki-laki. Jadi peristiwa akad ini di dalam Islam menjadi penting, begitu ya. Maka disebut mitsaqon ghalidon. Bahkan dalam pernikahan ini kenapa disebut mitsaqon ghalidon? Karena di situ tadi Allah gitu ya turut serta di dalam sebuah akad pernikahan ya, menjadi saksi terhadap janji yang diucapkan ya antara wali dengan pihak mempelai laki-laki. Nah, maka ini bukan hal yang sederhana di dalam Islam ya. Kita tahu gitu ya, bahwa ikatan yang dimulai dengan hal-hal yang tertib, teratur saja, bisa saja di kemudian hari tadi terjadi perceraian seperti dijelaskan oleh Kang Rifki tadi ya. Apalagi kalau mohon maaf dimulai dengan hal-hal yang tidak baik ya, gitu. Misalnya dimulai dengan tadi perzinahan. Oleh karena itulah perlu gitu ya di sini, kenapa nanti ada dampak hukum ya, bahkan ada hukumannya di dalam Islam terhadap pelaku zina ini. Kenapa? Supaya ke depan ya, sebuah pernikahan yang dimulai dengan janji ya, ikatan yang suci ya antara mempelai laki-laki dengan wali yang diucapkan itu betul-betul terjaga gitu ya. Nah, dan tadi pernikahan itu kan selanjutnya adalah di dalam Islam ibadah yang lama ya. Bahkan banyak orang menikah itu lebih lama daripada usia kebersamaan mereka dengan orang tuanya. Kalau seorang anak menikah di usia 25 tahun, berarti dia bersama orang tuanya 25 tahun. Kemudian dia melalui pernikahannya misalnya sampai 30-40 tahun, berarti dia lebih lama dengan pasangannya ketimbang dengan orang tuanya. Bagaimana mungkin ya satu perjalanan kehidupan yang panjang, yang lama, tetapi dimulai dengan keburukan
ya, dimulai dengan nafsu yang tidak terkendali, gitu ya. Nah, karena tadi dalam Islam makanya nanti kita akan mendapatkan pelajaran ya, bahwa nikah bukan hanya sekedar menyalurkan syahwat ya, tapi nikah juga adalah memadukan dua insan, bahkan dua keluarga ya. Dan tadi nikah adalah untuk terjadinya regenerasi, kesinambungan generasi ya, sehingga tadi harus dimulai dengan hal yang baik ya, karena kalau sudah dimulai dengan tidak baik, maka kedepannya akan muncul juga hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, ini pentingnya kenapa tadi pernikahan itu dijaga ya, dari hal-hal yang buruk atau dari pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya moral begitu ya di dalam Islam. Seperti itu Bang Rifki ya. Oke, baik Prof, terima kasih ya tadi yang disampaikan. Itu jadi gambaran komprehensif juga nih buat kita terkait dengan pergaulan gitu ya. Artinya ketika kita berbicara tentang pernikahan, bukan hanya sebatas kita bersatu tuh antara laki-laki dan perempuan, tapi kita juga menyatukan dua keluarga ya Prof ya. Ya, betul. Bahkan tadi tujuan pernikahan itu adalah untuk terjadinya ketertiban dalam masyarakat. Karena kalau misalnya manusia seperti hewan, ya kalau dia mau melanjutkan, kalau hewan kalau mau menyalurkan syahwat ya tinggal cari betinanya aja, gitu ya. Bahkan kadang ribut gitu kan antar jantannya kan gitu ya. Nah kalau manusia kan tidak seperti itu, harus ada ketertiban ya di dalam masyarakat. Jadi salah satu tujuan pernikahan juga adalah supaya tertib dalam masyarakat ya, karena kalau ini dilakukan oleh manusia seperti hewan tadi, maka balhum algol, manusia itu akan bisa lebih sesat daripada hewan ya. Maka tadi kecemburuan ya, kemarahan antar tadi ya pasangan kalau ada itu kan bisa lebih daripada hewan kan gitu ya. Kalau manusia itu membunuh sampai dimutilasi gara-gara cemburu dan sebagainya. Nah ini maka tadi kejahatan yang diawali dalam menyalurkan syahwat yang tidak tepat, tidak benar, itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ya, seperti tadi, perzinahan kan lahir dari tidak mampu mengendalikan syahwat. Ya, nah ketika terjadi hamil, ya gitu kan, tidak siap, maka aborsi. Nah ini kan hal yang harus diperhatikan begitu ya. Allah tidak mungkin membuat syariat tanpa ada kemanfaatannya untuk itu. Oke, baik Prof, alhamdulillah ya. Itu jadi gambaran tambahan juga tuh buat kita tentang terkait bagaimana dalam perspektif syariah memberikan gambaran terkait dengan hubungan pergaulan gitu antara sesama remaja gitu. Baik Prof, terima kasih banyak yang sudah tadi Prof sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pemantik untuk kita diskusi nanti ketika kita bertemu di kelas ya. Itu dan untuk kawan-kawan juga nih yang hadir di YouTube di channel kami, nanti silakan kawan-kawan kita diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.